البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang wajibnya kufur terhadap tauhid. Di antaranya yaitu qaulullah azza wa jalla ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. Nah, pada ayat ini akhwan ada hal-hal penting yang butuh dipahami dengan benar. Di antara yang pertama pada perkataan Allah la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Apakah berarti di sini Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk silahkan memilih agama yang kalian sukai. Silahkan Hindu, silahkan Buddha, silahkan Kristen, Yahudi, silahkan, kita semuanya menghormati sesama penganut agama. Bagaimana menjawabnya Abu Abdul Razak? Nah terus la ikraha fiddin, enggak ada paksaan. Baik. Hal ini dijelaskan pada kelanjutan ayat. Nah, Allah Subhanahu wa taala awali ayat la ikraha fiddin. Kenapa? Karena memang sudah jelas. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nah, telah sangat jelas antara jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang. Sehingga tidak perlu dipaksa-paksa, seharusnya orang yang berakal harus beriman. Siapa saja yang menginginkan jalan kebenaran, ya dia harus beriman. Bukan maksudnya di sini tidak ada paksaan di dalam agama berarti Islam melegalkan dan menyetujui adanya kekufuran, adanya agama-agama selain Islam. Kita tetap menyatakan selain Islam kafir. Dan apabila mati di atas kekufuran maka kekal di dalam neraka. Nah ini yang banyak disalah artikan oleh para dai-dai Islam liberal. Juga mereka-mereka yang menyeru pada persatuan tiga agama. Seruan-seruan di akhir-akhir ini semakin marak. Juga mereka-mereka yang telah melampaui batas dalam masalah toleransi sehingga tidak ada lagi al-wala wal bara. Di antaranya la ikrah fiddin. Nah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan la ikrah fiddin, tapi setelahnya katakan qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kenapa? Karena memang telah sangat jelas sehingga tidak butuh pemaksaan. Sebab seorang yang masuk ke dalam Islam karena terpaksa pun tidak akan tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Kemudian perkara berikutnya, kalau dikatakan tidak ada paksaan dalam agama ini, lalu kenapa kok ada jihad? Kaum kufar diperangi. Bagaimana menjawabnya? Indak Aba Muhammad. Baik. Nah, ini harus dipahami. Jihad itu bukan untuk memaksa manusia masuk Islam, bukan. Tapi Jihad itu untuk apa? Untuk menjadikan kalimah Allah itulah yang paling tinggi. Makanya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah." Inilah orang yang berjihad
yaitu orang yang meniatkan dalam jihadnya agar kalimah Allah itulah yang paling tinggi. Nah, oleh karena itulah ketika telah mengalahkan orang-orang kafir, mereka diberi pilihan. Atau bahkan ini sebelum diserang diberi pilihan. Nah, kalau mereka mau masuk Islam berarti jelas, ya kan? Mereka seperti kaum muslimin. Berarti mereka akan mengagungkan Allah. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, mereka dituntut membayar jizyah. Dalam keadaan mereka hina. Berarti di sini juga kalimah Allah jadi tinggi tegak karena mereka di bawah Islam. Tapi kalau tidak mau menerima keduanya, tidak mau menerima pilihan tadi, baru dia diperangi, sehingga mereka yang kalah dan ditawan menjadi budak. Nah, di sini juga ketika kaum muslimin menang, ya, kalimah Allah Subhanahu wa taala lah yang tinggi. Sehingga jelas sinkron, ya kawan. Tidak ada pertentangan ayat la ikraha fiddin dengan syariat jihad. Baik. Karena memang jalannya telah sangat jelas. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah, kemarin ada faedah berhubungan dengan ar-rusydu dan al-ghayy. Nah, al-ghayy, apa makna al-ghayy? Indak Aba Zaid? Al-ghayy berarti apa? Khilafur rusyd. Orangnya ghawi. Nah, orang yang ghawi itu yang bagaimana? Nah, yaitu al-alim bil haq, al-adil anhu qasdan ila ghairi, yaitu orang yang sudah tahu kebenaran tapi beralih meninggalkannya dengan dengan kemauan sendiri. Sudah tahu kebenaran tapi dia tinggalkan. Ini ghawi. Sedangkan dhal, orang yang tersesat, tidak tahu mana jalan yang benar. Nah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Nah, fa di sini akhwan lit tafri'. Nah, untuk memberikan perincian. Sehingga kalau sudah jelas jalan yang hak dari jalan yang menyimpang, maka faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Naam. Tidak tersisa kecuali harus kufur kepada taghut. Nah, siapa saja yang kufur kepada taghut. Dan taghut telah kita lewati maknanya, demikian pula kembong-kembongnya siapa saja. Nah, kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini harus terkumpul dua hal. Tidak cukup sekedar kufur kepada taghut, tapi harus ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang padanya iqrar bil qalb wal qaul bil lisan wal amal bil jawarih wal arkan. Yaitu dia yakini dengan hatinya, kemudian diucapkan dengan lisannya dan diwujudkan dengan amalan anggota badan. Dengan kufur terhadap taghut berarti dia meninggalkan semua perkara-perkara yang disembah selain Allah. Kemudian dengan al-iman billah dia menetapkan peribadatan untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, orang yang terpenuhi dua perkara ini, ikhwan, maka dialah yang faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-'urwatul wuthqa. Istamsaka, nah di sini tambahan hamzah dan sin, ikhwan. Pada istamsaka hamzah, sin, kemudian ta. Memiliki faedah lit ta'kid wal mubalaghah fit tamassuk. Yaitu untuk menunjukkan sesuatu yang sangat dalam memegang. Ini namanya istamsaka, yaitu memegang dengan betul-betul erat.
kokoh di atasnya. Adapun al-urwatul wuthqa itu apa? Al-urwah pada asalnya, ikhwan, asal maknanya, ikhwan, yaitu maudi'u syaddil yad. Yaitu tempat mengikat tangan. Ini al-urwah. Yang asal kata tersebut, asal huruf-hurufnya ain, kemudian ra, waw, itu menunjukkan makna ta'alluq, yaitu untuk sesuatu yang berpegang padanya. Kemudian al-wuthqa dari mitsaqah, yang merupakan sifat untuk urwah tadi, al-urwah al-wuthqa. Berarti sesuatu tali yang sangat kuat, yang digunakan untuk apa? Asalnya tadi apa? Tempat untuk pengikatan, asalnya, ya kan? Disifati dengan wuthqa yang sangat kuat. Nah, yang dimaksud di sini dengan al-urwatul wuthqa wahiyal Islam, sebagaimana ditafsirkan oleh Mujahid. Al-urwatul wuthqa al-Islam. Datang dari riwayat Sa'id bin Jubair, al-urwatul wuthqa la ilaha illallah. Tali agama Allah yang sangat kuat itu adalah la ilaha illallah. Datang juga penafsiran dari Salim ibnu Abil Ja'd, al-urwatul wuthqa yaitu al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kecintaan karena Allah dan membenci karena Allah. Nah, semua penafsiran, ya ikhwan, tidak bertentangan satu sama lain. Semuanya berputar pada makna yang satu, yaitu bahwasanya tali agama Allah yang kokoh itu ya kalimatut tauhid, la ilaha illallah, dan perwujudan konsekuensinya. Nah, karena keislaman itulah tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Seorang yang mengaku muslim atau beragama Islam tapi dia terjatuh dalam kesyirikan, dia bukan muslim. Islam tidak akan tegak tanpa tauhid, tanpa mewujudkan la ilaha illallah, di mana dia harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Tidak mencintai sesuatu selain Allah melebihi kecintaan kepada Allah. Nah, ini berarti al-urwatul wuthqa, yaitu la ilaha illallah, dan apa? Konsekuensinya. Nah, orang yang seperti ini kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah betul-betul berpegang teguh dengan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Lam fisama laha. Tidak terpisah darinya, yang tidak akan terputus. Berikan apa? Lam fisama laha, lang qita'a laha, wa hiya hal min al-urwah. Karena betul-betul kuat, ikhwan. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah yang kuat, yang tidak akan terputus. Sehingga seorang tidak perlu khawatir ketika dia berpegang di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan celakakan dia. Ini suudzon pada Allah. Seorang yang kokoh di atas tauhid, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan padanya, memberikan kemudahan jalannya. Jangan khawatir terputus talinya ketika dia berpegang dengan al-urwatul wuthqa ini. Karena seorang mungkin ketika berpegang dengan sesuatu tali, ada kekhawatiran tali itu putus sehingga dia jatuh. Adapun engkau berpegang dengan tali agama Allah yang kuat ini, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, maka tidak akan
terputus. Lam fisama laha wallahu sami'un alim, dan Allah itu as-sami', dat yang maha mendengar, al-alim, dat yang maha luas ilmunya. Qala wa fil hadits ra'sul amril islam wa amuduhu shalah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Naam. Dan dalam hadis yang masyhur yang telah kita lewati dalam banyak majelis, yaitu hadis siapa ini? Mukasyah. Ra'sul amril islam, pokok segala perkara adalah Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak tertinggi dalam Islam adalah jihad fi sabilillah. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad maupun Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan hadisnya sahih. Di akhir kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tutup dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencakup ini. Beliau sebutkan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang menunjukkan tentang apa? Tentang hal-hal yang harus seorang jaga. Di mana beliau dengan hadis ini sebutkan obat ikhwan untuk menangkal dan menanggulangi hal-hal yang akan menjadi penghalang dia dalam istiqamah di atas Islam. Karena penghalang-penghalang seorang bisa istiqamah untuk bisa tegak di atas kalimat tauhid, ada penghalang yang datang dari dalam kita dan dari luar. Adapun penghalang-penghalang dari diri kita sendiri, maka obati dengan at-tauhid dan salat. Ini yang diisyaratkan dengan ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah. Dengan tauhid, karena Islam ya tauhid. Pokok segala perkara ya Islam, di mana kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Istislamu lillahi fit tauhid. Dengan tauhid hati seseorang akan benar, sehingga hatinya dia gantungkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa? Diperbagus amalannya. Dan amalan pokok yang harus diperbagus oleh seorang muwahhid adalah salatnya. Salatnya perbagus. Sehingga seorang belajar tauhid, belajar salatul usul yang sedang kita pelajari dan kitab-kitab yang lainnya. Kok kemudian salatnya masih buruk, kemudian rawatibnya juga masih banyak ditinggalkan, maka harus segera diperbaiki. Harus segera diperbaiki. Karena salat perkara yang sangat penting. Amudul Islam, tiang agama ini. Dan dengan salat ini akan tercegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan ini akan apa? Akan istiqamah keadaan jiwanya. Baru kemudian beralih pada penghalang-penghalang yang dari luar, dan obatnya dengan jihad, harus diperangi. Baik orang-orang munafikin, ahlul bidah maupun maupun orang-orang kufar, dan masing-masing cara jihadnya berbeda-beda. Jihad terhadap orang-orang munafikin dan ahlul bidah tentunya bukan kita angkat senjata, tapi dengan keterangan, dengan penjelasan. Bil lisan wal bayan, dengan lisan dan penjelasan-penjelasan tentang bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang hak. Dan jihad untuk orang-orang kafir ya bisayf was-sinan, dengan pedang. Maksudnya dengan apa? Kita berjihad memerangi mereka, yang semoga syarat ini
Allah Subhanahu wa taala bukakan kembali kepada kaum muslimin yang sungguh pada zaman ini. Nah, kita merasakan kelemahan yang luar biasa pada kaum muslimin. Tidak ada jalan untuk bisa mengembalikan kejayaan Islam dan kaum muslimin kecuali ketika kaum muslimin mau kembali kepada agamanya, mau mempelajari agamanya. Nah, karena banyak dari kita sendiri kaum muslimin yang menjauh dari mempelajari agama Allah, yang membaca Al-Quran dengan benar saja sangat sedikit, apalagi yang mengetahui tauhid, apalagi yang mengetahui ahkam beserta dalil-dalilnya, yang mau menghafal hadis. Padahal Nabi SAW syaratkan untuk kejayaan bisa kembali hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Nah, taib. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Untuk kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta